Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Salat iftitah secara harfiah artinya salat pembukaan. Lazim juga dinamakan salat rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang sangat ringan. Dasar hukumnya ada hadis qauli dan ada hadis fi'li, lengkap sudah. Hadis qaulinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dinarasikan oleh Abu Hurairah qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila bangkit, ahadukum, seorang di antara kalian. Ini kesannya individu. Minal laili, di malam hari, falyaftatih. Nah, ini kata kerja perintah, fi'il amr, supaya membukanya, supaya memulainya. Sholatahu, pelaksanaan sholat malamnya, birakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Hadisnya dikeluarkan Muslim nomor urut 768, Abu Dawud nomor urutnya 1323, dan Ahmad di dalam musnadnya nomor urut 7176. Kira-kira kalau ditanya hukumnya nanti apa? Kira-kira. Karena Rasul sabdanya tidak tegas, tidak sore. Wujudnya adalah perintah. Maka jangan kaget ada yang menggunakan kacamata, pokoknya asal perintah itu hukumnya wajib. Maka jangan mustahil buku yang sampai ke saya ini kesannya hukumnya adalah wajib. Diinstruksikan supaya begitu. Hadis fi'linya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, kanan nabiyyu, ini respon dari penglihatan Abu Hurairah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila qoma, bangkit, minal laili, di malam hari, yatahajjad, untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat, beliau memulai sholatnya rakaataini khafifataini,
dengan 2 rakaat yang ringan. Nanti akan kita bahas kenapa kok dinamakan ringan. Lawannya ringan apa kira-kira? Berat. Ya. Karena ringan, kira-kira cukup Fatihah atau ada tambahan surat yang lain? Ini yang perlu kita kaji. Mana dan lainnya. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Aisyah. Saya selalu begitu. Mencari berapa sahabat, siapa saja yang terlibat di dalam periwayatan bab tentang sholat iftitah. Wujudnya hadis fi'li, berarti cerita Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qama bangkit minal laili di malam hari li yusalliya untuk sholat, tentu untuk sholat malam. Iftataha, beliau memulai sholat malamnya birok'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Saking ringannya sampai Aisyah itu pernah cerita kayaknya tidak baca Fatihah. Ini hadis fi'li. Kira-kira baca Fatihah tidak? Tidak mungkin dan tidak baca. Karena Rasulullah sudah bersabda tidak ada sholat tanpa apa? Al-Fatihah. Walaupun itu Aisyah orang hebat, pemahaman Aisyah tidak bisa dijadikan sumber hukum. Karena nanti tampak bertentangan dengan hadis. Jadi jangan sampai nanti sholat iftitah tanpa Fatihah berdasarkan riwayatnya siapa? Aisyah. Ini hadis fi'li, bukan hadis qauli. Riwayat Aisyah. Yang keempat, riwayat dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini dalam buku itu satu-satunya hadis yang dibahas. Nah, di dalam riwayat ini hadisnya cukup panjang. Sampai bilang Zaid bin Khalid Al-Juhani ini la armuqanna sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata. Saya ingin mempertunjukkan kepada kalian, saya demokan di hadapan kalian. Ini model dakwah demonstrasi. Ulama dulu begitu, para sahabat dulu begitu. Utsman ditanya, gimana wudhunya Rasul? Ingin tahu? Iya, datangkan air wudhu. Kemudian didemokan. Setelah itu komentarnya, begini wudhu yang saya saksikan dari Rasul. Kira-kira mubalik sekarang bisa enggak ya kayak gitu? Susah. Mubalik sekarang tanya, gimana wudhunya Rasul? Ingin tahu? Iya, tulis rukun wudhu 1, 2, 3. Sunnah wudhu 1, 2, 3. Pembatal wudhu 1, 2, 3. Otaknya yang main, prakteknya susah. Enak ulama dulu. Nah,
Dalam demonya itu menceritakan ternyata Rasulullah memulai dengan rakaataini khafifataini. Rasul memulainya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Di sini memulai 2 rakaat apa tidak? Tidak. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan. Kemudian baru rakaataini tawilat, ini sholat malamnya. Jadi sebelum sholat malam itu dibuka dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Kapan mulainya? Nanti malam ya Pak ya. Kan sholat malam tidak harus di bulan Ramadan. Kalau bisa setiap malam Pak. Tapi saya dinasihati jangan setiap malam. Kenapa? Nanti jadi wajib. Ya enggak, ya tetap hukumnya sunnah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wujudnya fi'li. Hadisnya panjang sekali. Cerita bagaimana Ibnu Abbas yang usianya 10 tahun ini bermalam di rumah bibinya Maimunah. Maimunah itu salah seorang istrinya Rasul. Pas waktu itu Maimunah dapat giliran bersama Rasul. Sampai dalam ceritanya 3 orang tidurnya satu bantal. Kalau gitu bantalnya panjang mungkin. Ini anak usia 10 tahun mengganggu berarti ini. Cerita Ibnu Abbas ini di tengah malam Rasul bangun, kemudian mendatangi ghirba, tempat air yang terbuat dari kulit. Dan biasa para istrinya Rasul selalu menyiapkan air wudu. Aisyah juga begitu. Karena salat malam bagi Rasul hukumnya wajib. Sehingga Rasul tidak perlu keluar rumah untuk wudu. Ibnu Abbas cerita Rasul wudu dengan sempurna, dengan bagus, lalu sholat. Diam-diam saya ikuti, saya juga wudu dengan air dalam ghirba itu. Lalu saya bermakmum bersama Nabi. Sayang berdiri saya ini di sisi kiri beliau, diputar posisinya ke kanan. Untuk sholat apa? Malam. Kalau gitu sholat malam berjamaah boleh apa tidak? Siapa bilang tidak boleh? Gitu. Jamaah curhat, Ustaz. Tadi malam ada pengajian. Iya, kenapa? Katanya sholat sunnah itu tidak boleh berjamaah, Ustaz. Yang nyampaikan siapa? Ustaz ini, oh iya, saya kenal. Saya punya nomor kontaknya. Gitu. Ya saya kontak. Alhamdulillah bisa komunikasi. Ada curhat dari masyarakat. Apa itu Ustaz? Sampean mengeluarkan fatwa sholat sunnah nggak boleh berjamaah. Iya Ustaz, bisa diskusi enggak? Saya yang datang ke rumah sampean atau sampean ke rumah saya gitu. Saya aja yang ke rumah sampean.
Sampai di rumah diskusi, bener sampean mengeluarkan fatwa begitu itu. Iya Ustaz. Anda membaca Nail Author kan? Iya Ustaz. Kok tahu? Memang tahu. Pertanyaan saya, Idul Fitri itu hukumnya apa? Sunnah. Boleh berjamaah. Iya ya Ustaz. Sholat gerhana itu hukumnya apa? Sunnah. Boleh berjamaah. Rasa aku mau sholat gerhana sendirian. Sampai sholat malam di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Qiyamu Ramadan. Boleh berjamaah. Boleh. Aku sampai mengatakan sholat sunnah nggak boleh berjamaah. Saya tunjukkan hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini. Bagaimana malam hari berjamaah bersama Rasul. Sayang yang keliru hanya posisi berdirinya. Dipindah ke sisi kanan. Dimarahi oleh Rasul? Enggak. Ditegur oleh Rasul? Enggak. Ini namanya hadis apa? Takriri. Kalau substansinya tidak boleh, tarkul bayan an ratil hajah la yajuz, saat itu Rasul harus mengingatkan. Lain kali sholat dewe-dewe, kau oleh jamaah, harus begitu. Kalau memang substansinya tidak boleh berjamaah. Saya punya pengalaman. Sudah masbuk, masih ada yang lebih masbuk. Waktu itu ada rapat, saya harus ikut rapat dulu. Begitu saya masbuk, masih ada teman yang lebih masbuk. Jawil, maksudnya ingin berjamaah. Nah, karena ingin berjamaah kita berdua, saya berupaya mundur biar sejajar. Dia mundur lagi. Waduh, nanti saya mundur lagi dia kecegur sumur itu nanti. Nah, itulah keilmuan kita. Padahal kalau berdua itu sejajar dengan imam, nggak punya soft dia. Tuh gambarannya. Dalam ceritanya Ibnu Abbas menceritakan Rasul ternyata memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Sehingga total jenderal sholatnya nanti ada 13 rakaat. Sama dengan riwayatnya Zaid bin Khalid al-Juhani pada hadis yang keempat tadi. Jumlahnya fadzalika salasa asrata rakaatan. Aisyah juga cerita yang gitu. Jumlahnya ada 13 rakaat. Padahal Aisyah yang cerita sholat malamnya Rasul baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lah kok ini 13? Berarti menambah 2 rakaat yang ringan atau dikenal dengan sholat iftitah. Gitu. Maka ketika membaca buku ini kesannya wajib, sehingga diinstruksikan demi kebersamaan itu. Ya Allah, saya ndak dengar saya. Hukum salat malamnya aja sunnah, lah kok iftitahnya jadi wajib? Kayak njak nyunah. Kalau tidak menggunakan sholat apa? Iftitah. Alhamdulillah pada bab berikutnya
saya temukan beberapa hadis yang menceritakan bahwa Rasul sholat malam ternyata tidak menggunakan sholat iftitah. Ini ada riwayatnya Hudzaifah bin Yaman. Dan mohon maaf, hadis ini kalau diambil hanya satu referensi tidak utuh, menjadi permasalahan. Termasuk di tulisan di Muhammadiyah gitu. Saya baca pelan-pelan. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Sholaitu ma'an Nabi. Ini bukti lain boleh salat malam berjamaah. Aku salat malam bersama Nabi dzata lailatin pada suatu malam. Oh, kalau begitu Rasul melaksanakan salat malam keajekannya di rumah. Kadang-kadang beliau melaksanakan di luar rumah. Sehingga para sahabat bisa cerita. Kalau Ibnu Abbas cerita karena memang di rumahnya bibinya. Tapi yang namanya Hudzaifah cerita, Zaid bin Khalid cerita. Berarti kasusnya Rasul tidak sholat di rumah, di luar rumah. Mungkin sewaktu dalam perang, dalam perjalanan, dalam haji, sehingga Rasul dilihat oleh para sahabat yang lain. Nah, Hudzaifah cerita persis ceritanya Ibnu Abbas. Saya bermakmum bersama Rasul fakumtu ila jambihi. Nah, sudah pinter. Berdirinya tidak lagi sisi kiri tapi sisi kanan. Fasami'tuhu, saya mendengar beliau hina kabbaro, ketika takbir, yakni takbiratul ihram, qala, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakuti wal jibriyai wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kalau titik sampai di sini, doa iftitah ini untuk salat iftitah atau bukan? Kalau hadisnya titik sampai di sini, doa iftitah ini untuk salat iftitah atau bukan? Kesannya untuk salat iftitah. Maka di buku itu untuk sholat iftitah, doa iftitahnya ini gitu. Ini doa spesifik untuk sholat apa? Iftitah. Tapi kalau menggunakan tahrid sempurna, makanya ini ada dalam kurung. Itu penambahan dari riwayat yang lain. Kalau dilanjutkan, nah ini saya potong ini. Awalnya kelanjutannya ini. Faftataha al-Baqarah. Setelah itu melanjutkan membaca surat al-Baqarah. Kalau gitu, ini sholat iftitah atau sholat malam? Sholat malam. Bukan untuk sholat iftitah. Maka wirid ini saya jadikan salah satu contoh dari 3 contoh doa iftitah spesifik ketika sholat malam. Walaupun boleh iftitah apapun, yang hafal wajhatu monggo, yang hafal Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya monggo. Ada tuntunan spesifik
untuk sholat malam kadang Rasul membaca ini, kadang Rasul membaca ini, kadang Rasul membaca ini. Saya cantumkan di dalam buku Tahsin Sholat. Alhamdulillah pelatihannya diikuti selalu lebih dari 100 jamaah. Alhamdulillah. Jadi dengan tahrid yang sempurna ini tahu ini bukan doa iftitah untuk sholat iftitah. Enggak. Ini doa iftitah untuk sholat malam. Nah, ijma ulama boleh untuk iftitah, tapi bukan hanya untuk iftitah. Karena di buku itu kesannya hanya ini contoh doa iftitah untuk sholat apa? Iftitah. Ya kalau ingin tambah-tambah iftitah, ya monggo hafal apapun. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, monggo. Gak ada keharusan ini. Ini dimulai dengan cerita akhirnya panjang sekali. Sampai kalau Rasul membaca ayat bernuansa yang namanya azab, berhenti sejenak, mohon perlindungan dari siksa. Kalau membaca ayat bernuansa nikmat, berhenti sejenak sambil mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ceritanya, hadisnya dikeluarkan oleh Muslim 772, Abu Dawud nomor urut 874, Nasai terulang ada nomor urut 1069, 1145, dan Ahmad nomor urutnya 23.423. Ini saya kasih catatan karena di buku yang saya baca yang sampai ke saya ini kesannya ini doa spesifik untuk sholat iftitah sholat malam. Itulah nikmatnya kajian hadis secara tematik, sehingga nanti kita bisa memahami secara proporsional. Alhamdulillah. Ketemu lagi hadis Auf bin Malik al-Asja'i. Maka tadi cerita tadi kok enggak ada ya iftitahnya, langsung Rasul sholat malam. Hadis Auf juga begitu. Tidak pernah ada cerita yang namanya sholat iftitah. Kemudian ketemu hadisnya Abdullah bin Mas'ud, cerita juga tidak menggunakan sholat iftitah. Nanti hadisnya Sa'ib bin Yazid tegas, tidak menggunakan iftitah. Oh, kalau begitu kadang Rasul itu memulai dengan sholat iftitah, kadang Rasul diceritakan tidak memulai doa apa? Sholat iftitah. Itu ceritanya. Anggap sekarang kita ingin praktek menggunakan sholat iftitah. Kira-kira kalau kita kerjakan sholat malamnya di awal malam butuh iftitah atau tidak? Karena sholat malam itu kan boleh dikerjakan di awal malam, boleh dikerjakan di tengah malam, boleh dikerjakan di akhir malam.
Pertanyaannya, kalau kita ingin sholat malam di awal malam, kira-kira masih butuh iftitah atau tidak? Mestinya butuh. Dari mana? Keumuman hadis. Ini sering ulama itu begitu. Keumuman hadis gitu. Pertanyaan ini sama, Ustadz. Habis azan Isya, apa perlu yang namanya qobliyah Isya? Jawabannya perlu. Dasarnya keumuman hadis. Antara azan dan iqamat ada sholat. Selalu menggunakan keumuman. Yang spesifik belum saya temukan gitu. Bahwa Rasul itu pernah memerintahkan, bahwa Rasul pernah menyontohkan, belum saya temukan. Antara adzan dan qomat waktu sholat apa? Isya. Maka ada mubalik kita, karena ndak ada yang spesifik, ndak berani ngerjakan gitu. Berarti keumuman hadis antara adzan dengan qomat itu dirinci, yakni antara adzan subuh dengan qomat subuh, antara adzan zuhur dengan qomat zuhur, antara adzan asar dengan qomat asar, antara adzan maghrib dengan qomat maghrib, antara isya kaono gitu loh. Itu ceritanya begitu. Maka kita tidak bisa nyalakan. Dasarnya keumuman hadis. Itu ceritanya. Tapi kalau kita tidak model keumuman, cari yang spesifik, Masya Allah. Kita ngerti lewat maqasid syariah. Alhamdulillah di Muhammadiyah mulai berkembang. Nanti namanya hadis mu'al. Hadis mu'al bukan dalam pengertian ada ilah yang didefinisikan sebab khafi yang bisa membatalkan hadis. Enggak. Mu'al di sini maksudnya ada sebab musabah gitu. Apa sih maqasid syariah iftitah itu? Lewat hadis lain, inilah perlunya tematik. Enggak satu hadis dipahami kemudian dipraktekkan. Hanya satu hadis Zaid bin Khalid al-Juhani pokoknya mulai 2 rakaat iftitah sampai itu diinstruksi. Enggak. Ketemu kalau kita ini tidur ibu bapak, itu diikat kita ini oleh setan 3 ukot, 3 ikatan. Kalau kita bangun kok mau zikir ya kepada Allah, entah diwujudkan doa bangun tidur, entah membaca ayat, entah 1 ayat, 5 ayat. Kalau itu yang kita lakukan, lepas 1 ikatannya. Sudah diilmiahkan, khususnya yang sudah sepuh-sepuh. Kalau saya kan masih muda ya Pak ya, gitu. Khususnya, tapi bukan berarti yang masih sudah sepuh, yang muda pun dapat pelajaran. Bangun dari tidur, jangan langsung kegiatan. Duduk dulu. Syukur kalau membaca doa terlebih dahulu, entah 1 menit,
entah 2 menit, baru mengadakan aktivitas. Ini bahaya kadang-kadang di pondok-pondok itu. Anak tidur disepai langsung mengadakan aktivitas. Nggak boleh itu. Kata orang tua dulu, nyawone jelung jangkep ngono. Iya, orang tua dulu itu membuat pelajaran itu, Masya Allah. Bahaya. Nanti ada yang kehilangan keseimbangan, geblak itu nanti. Bangun dulu, diam dulu, baru mengadakan aktivitas. Sudah bangun, sudah zikir, kok berhenti sampai sini, turu maneh. Kata Rasul, kalau wudhu setelahnya hilang 2 ikatannya. Kemudian kalau ditindaklanjuti dengan sholat, hilang 3 ikatannya. Oh, makosidnya kalau sudah 3 ikatan hilang, orang jadi semangat. Maka ulama mengistilahkan fungsinya itu warming up. Waduh, keren banget. Apa warming up itu, Pak? Pemanasan gitu. Jadi ada makosidnya, ada hikmahnya. Nah, kalau sampean mengerjakan setelah sholat isya, sudah panas atau belum panas? Nah, sudah panas. Lah kalau sudah panas perlu pemanasan lagi enggak? Nah, itulah, ini berbasis makosid syariah. Sebab iftitah ini bukan hanya untuk sholat malam. Nanti sholat subuh harus semangat. Yang dibaca 100 ayat. Seperti tadi itu loh. 2 rakaat berarti berapa ayat? 200 ayat. Butuh semangat. Maka perlu iftitah. Sebagai apa? Pemanasan. Sehingga dari kajian seperti ini tampaknya mulai bisa difahami. Oh, makomnya iftitah itu kalau Rasul sholat malam dimulai dengan tidur terlebih dahulu. Hadis-hadis yang menunjukkan iftitah sejak tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kesannya bukan setelah sholat isya, tapi di tengah malam. Yang ingin tahajud, kesannya bukan di awal malam, tetapi tengah malam. Ibnu Abbas ketika tengah malam Rasul bangun, itu setelah tidur. Alhamdulillah, akhirnya saya temukan biar tidak bercerai-berai. Sehingga efektifnya, ayo kita rame-rame sholat isya, ayo rame-rame menindai sholat malam. Hadis yang pertama kali menceritakan sholat malam di awal malam inilah tidak pernah ada berita sholat iftitah. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Sa'ib bin Yazid, sekretaris pribadi Umar bin Khattab. Qala berkata, amaro memerintahkan. Siapa Umar bin Khattab? Yang diperintah siapa? Ubay bin Ka'ab, imam tetapnya. Wa Tamim ad-Dari, imam badalnya. Umar sendiri enggak jadi imam. Mohon maaf, Pak Khalifah Umar bin Khattab enggak sholat di awal malam,
tetap istiqomah menjalankan di akhir malam. Dipercayakan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Umar sendiri ingin istiqomah menjalannya di akhir malam. Maka komentar beliau menarik setelah melihat umatnya bersama-sama di awal malam. Dia komentar, nikmat bid'ati hadhihi. Wah, sebaik-baik bid'ah ya ini. Ada yang gagal paham, ini namanya bid'ah hasanah. Enggak. Bid'ah di sini bukan bid'ah syar'i, tapi bid'ah lughawi. Karena Umar tidak pernah mengadakan hal yang baru. Sholat malam di bulan Ramadan sudah dicontohkan oleh Rasul. Berjamaahnya sudah dicontohkan oleh Rasul. Di awal malamnya sudah dicontohkan oleh Rasul. Sampai hitungan 11 rakaatnya pun sudah dicontohkan oleh Rasul. Maka perintah kepada kedua imam, ayyakuma, asalnya yakumani, huma yakumani, ada nawasib an, lan, idan, kae, nunnya hilang, bihadzfin nun, menjadi ayyakuma, agar keduanya mengimami linasi kepada umat bi'ihta asyrata rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Tidak ada salat apa? Iftitah. Itu ceritanya. Kalau ada iftitah, tidak boleh ditinggalkan penjelasannya. Supaya mengingai umat, pertama dimulai iftitah, yang kedua ditindaklanjuti salat malamnya 11 rakaat. Harus begitu. Alhamdulillah. Ini mempertajam. Andaikan disyariatkan, itu ketika orang salat malam setelah tidur, makosidnya biar semangat, klop semua hadis masuk di situ. Maka saya ingatkan kepada yang nyusun buku itu, apalagi sampai menginstruksikan demi kebersamaan. Itu ceritanya Bapak Ibu. Kenapa sekarang itu sering sekali kita dengar mubalik modelnya itu mendoktrin. Saya berupaya untuk menghindar, apalagi masalah yang belum jelas, lebih-lebih di dalam masalah khilafiyah. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukilah kami ya Allah yang benar itu benar adanya. Sering kita melihat seakan-akan benar, ternyata masih bermasalah. Indah kalau fatwa itu diakhiri dengan wallahu a'lam. Kira-kira yang benar-benar temenan hanya Allah yang tahu. Ini sebatas kemampuan ijtihad menentukan sebuah hukum, namanya fikih. Dari kata faqihah, upaya memahami. Dalam kajian ini saya buat sistematikanya itu seperti ini. Tidak kelihatan saya. Jadi definisinya sudah kita selesaikan. Hukumnya atau syariatnya
sudah kita selesaikan. Waktunya sudah bisa ditebak, apakah di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam. Tinggal tata caranya bagaimana, apakah perlu berjamaah atau tidak, bagaimana. Karena waktunya habis, saya akhiri. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.